Ibadah. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 506 ayat 1 dan ayat 4. Damai penuh di mana ku tamun, di dalam darah Yesus Tuhanku. Damai penuh, damai
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Roma pasal 14 ayat yang ke-19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 182 ayat 1 dan 4. Kepadamu ya Tuhanku, ku curahkan hidupku. Dan ceritaku, aku menyesal dan malu sujud di Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 459 ayat 3 dan 4.
Yesus mendamaikanku. Walau dunia membenciku, mencela menghinaku, derita Yesus Tuhanku jadi pandu hidupku. Dan Engkau hai sahabatku yang masih letih lesu, inginkah kau bahagia sambut Yesus segera. Hanya Yesuslah penghibur hatimu yang bersedih. Yesus akan menggendongmu pada Bapa surgawi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis pada kitab Roma pasal 15, mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita membacanya secara responsoria. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 123 ayat 1 dan 3. Tuhan yang percaya padamu, rukun dalam kasih sayang seperti perintahmu. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun warta jemaat kita pada hari Minggu ini, yaitu di hari Minggu ketiga setelah Epifanias,
Adapun topik minggu kita pada hari ini adalah Allah memberikan damai sejahtera. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan warta kita. 2.1 Sermon Parhalado pada hari Selasa 27 Januari 2026, Sermon Parhalado masuk pukul 17 WIB. Pemberitahuan 5.1 Berita duka cita. Pada hari Jumat 23 Januari 2026 telah meninggal dunia Bapak Ignatius Bergman Simanjuntak, Opung Kimita Doli, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 24 November 1954, tutup usia 72 tahun, yang beralamat di Jalan Kebon Kembang nomor 32A Cimahi, Wik 2. Nahina Baluhon atau istri dari Frisda Borutampu Bolon. Pada hari Senin 26 Januari 2026 akan dimakamkan di TPU Kerkov Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Pindah keanggotaan jemaat. Terhitung mulai hari ini, Minggu 25 Januari 2026, bahwa keluarga Saud Chandra Togatorop, Ibu Veronica Borumanik yang beralamat di Komplek Pancanaka Royal Garden, Klaster Parango 1 nomor 4, WIK 10, tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Cimahi Jalan Lurah karena sudah pindah ke GI Hok Im Tong Dago. 5.3 Kebaktian sore. Pada hari ini Minggu 25 Januari 2026, kebaktian sore dimulai kembali masuk pukul 17 WIB. 5.4 Pelantikan Ketua Dewan Koinonia dan anggota Audit Resort. Pada hari ini Minggu 25 Januari 2026 dalam ibadah siang pukul 10 akan dilaksanakan pelantikan Ketua Dewan Koinonia dan anggota Badan Audit Resort yang akan dilantik Sintua W. Simanjuntak. 5.5 Kebaktian di rumah duka. Pada hari ini Minggu 25 Januari 2026 dilaksanakan ibadah Minggu di rumah duka Dustira masuk pukul 8 WIB. 5.6 Koordinasi Dewan Koinonia. Pada hari Senin 26 Januari 2026 pukul 18 WIB akan dilaksanakan koordinasi seluruh seksi di bawah Dewan Koinonia, yaitu seksi sekolah minggu, remaja, naposo, ama, perempuan, dan lansia, bertempat di gedung Dr. I.L. Nomensen. Dimohon kehadiran semua pengurus seksi, ketua sekretaris bendahara, dan pendamping remaja serta paniroy untuk hadir dalam kegiatan tersebut. 5.7 Ibadah pembukaan Sermon Week atau kategorial Bona Tahun Huria. Pada hari Kamis 29 Januari 2026 akan dilaksanakan ibadah pembukaan Sermon Week atau kategorial masuk pukul 19 WIB. Dimohon kepada seksi atau kategorial untuk mengisi kor dalam ibadah tersebut. 5.8 Pujian dan doa pemulihan Tapanuli. Pada hari Sabtu 31 Januari 2026, HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi akan mengadakan pujian dan doa pemulihan Tapanuli bertempat di Auditorium Profesor Dr. P.A. Surjadi MA Universitas Kristen Maranatha mulai pukul 15 WIB. Diharapkan jemaat dapat menghadirinya. Harga tiket platinum 500.000, gold 250.000. Untuk informasi dan pembelian tiket dapat menghubungi kantor gereja. Panitia menyediakan stand penjualan tiket di luar gereja pada tanggal 18 dan tanggal 25 Januari 2026. Gereja kita diwakili Paduan Suara Galileo. Semoga acara berjalan lancar. 5.9 Pelajar CD. Pada hari Minggu 1 Februari 2026, pelajar CD Manamar Guru Malua akan dimulai kembali masuk pukul 15 WIB. 5.10
Renungan Harian. Mulai tanggal 2 Februari 2026 akan dilaksanakan renungan harian melalui YouTube channel HKBP Cimahi Jalan Lurah. Untuk itu, mengenai jadwal dan teknis penayangannya diserahkan dan dikoordinir oleh tim multimedia. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, warta kita untuk hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 26, mulai dari ayat 1 sampai dengan berikutnya, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus Kau yang menjanjikan damai bagi umat-Mu, Roh-Mu lah yang menyampaikan kesaksian firman-Mu. Kami hina dan tak layak menjadi pelayan-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu menyucikan umat-Mu. Datanglah Roh perdamaian, penuhilah hatiku, satukanlah umat Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Bukalah telinga kami menerima firman-Mu, berdayakan diri kami menyebarkan Injil-Mu. Satu hal yang Kau beritakan paling luhur bagiku, kami wajib mengasihi kawan mengusir setru. Berilah kami kekuatan menaati perintah-Mu, mengorbankan diri kami bagi kerajaan-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan
Dalam ibadah kita pagi hari ini dari kitab Hagai pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat 9, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik minggu kita hari ini, Allah memberikan damai sejahtera. Jehovah mangalehon hadameon. Tetapi setelah saya renung-renungkan firman ini beberapa hari yang lalu, saya membuat judul daripada perikop ini yang sangat sederhana. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Mengapa ini saya pilih? Karena memang putus asa adalah sifat alami manusia. Ketika manusia menghadapi tantangan, kesulitan, persoalan, sangat gampang putus asa. Dan tahukah kita manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata begitu berbahayanya sikap putus asa ini. Ada banyak orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena putus asa. Tidak ada lagi harapan. Dalam Alkitab juga kita bisa menemukan beberapa tokoh yang terkenal yang diancam oleh putus asa. Yang pertama, Elia pernah putus asa. Padahal baru saja dia mengalahkan ribuan orang penyembah Baal. Dia baru saja mengalahkan ribuan orang yang menyembah Baal. Tetapi hanya karena satu orang yang bernama Isabel mengejar-ngejar dia sampai satu harian, dan dia terus berlari dari kejaran itu hingga pada malam hari dia menyerah. Ah Tuhan, kalau memang demikian yang akan saya alami, lebih baik saya mati. Putus asa dia. Hanya satu hari masih dia dikejar oleh Isabel. Padahal tadinya dia sudah mengalahkan ribuan orang. Ada juga Simpson di Perjanjian Lama, yang ketika kekuatannya hilang, mungkin kita tahu itu ya ceritanya. Siapa yang membuat kekuatan Simpson hilang?
orang yang dia kasihi, yaitu Delilah. Ketika rambutnya digunting, kekuatannya hilang, dia putus asa dan dia berdiri di antara dua tiang daripada gedung bait Allah. Dia hancurkan itu dan dia berkata, lebih baik saya mati dengan ribuan orang Filistin di sini. Dia lupa, padahal Tuhan masih bersama dengan dia. Hanya karena rambutnya sudah dipotong, dia putus asa. Apakah tidak bisa lagi rambutnya tumbuh? Bisa sebenarnya. Dan Tuhan belum meninggalkan dia hingga saat itu. Tetapi karena putus asa, dia memilih mati di tengah-tengah bangsa itu. Ada juga satu lagi murid Yesus Kristus yang bernama Yudas Iskariot. Setelah dia menjual Yesus, dia mengkhianati Yesus, dia akhirnya putus asa juga. Dan putus asanya juga membuat dia harus mengakhiri hidupnya. Dia menyesal telah mengkhianati Yesus, akhirnya dia menggantungkan diri dan bunuh diri. Itulah bahayanya Amang Inang, ketika putus asa menghampiri hidup seseorang, tidak akan ada lagi harapan. Bekerja pun dia tidak akan mau lagi. Berbuat sesuatu apapun dia tidak akan mau lagi. Nah, demikian juga kehidupan bangsa Israel. Itu yang dilihat oleh Allah. Bangsa Israel diancam oleh putus asa. Mengapa mereka putus asa? Yaitu karena setelah mereka keluar dari pembuangan Babel, di Babel mereka diperbudak selama 70 tahun. Tetapi oleh karena Raja Kores yang telah mengalahkan Babel, bangsa Israel diperbolehkan pulang ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci yang telah hancur sebelumnya, yang dibangun oleh Raja Daud, Raja Salomo. Tetapi setelah mereka pulang, memang mereka sudah membangun kembali bait suci, diawali dengan membangun kembali. Tapi oleh karena hasutan-hasutan dari orang Samaria dan ancaman dari orang-orang Samaria, akhirnya pembangunan bait suci ini ditunda dulu. Karena uang tidak ada lagi, dana yang dibutuhkan tidak ada, bahan-bahan juga tidak ada lagi. Maka mereka fokus untuk mengerjakan pekerjaan masing-masing, mencari nafkah masing-masing, memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Baru setelah 16 tahun kemudian Allah memerintahkan mengutus Nabi Hagai dan juga Zakaria untuk melanjutkan kembali memimpin mereka membangun bait suci. Dan setelah beberapa tahun lagi terbangunlah bait suci yang kedua. Ini bait suci yang kedua. Yang pertama sudah dihancurkan, yang dibangun oleh Raja Salomo. Nah, masalahnya apa? Padahal mereka sudah selesai membangun atau hampir selesai membangun bait suci itu. Masalahnya apa? Yaitu ketika di tengah-tengah bangsa Israel yang kembali tadi dari Babel ke Yerusalem, masih ada yang sudah tua-tua, yang dulunya mereka masih anak-anak di Yerusalem, tetapi masih sempat melihat kemegahan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Ini masalahnya. Terjadilah perbandingan. Dulu bait suci yang dibangun Salomo dilapisi emas, dilapisi perak, berdiri sangat kokoh, sangat megah, besar, dan begitu mulianya. Sekarang bait suci yang kita bangun ini seperti tidak ada apa-apanya. Tidak terlalu besar, bahan-bahannya juga sederhana, ornamennya juga dan dekorasinya atau bahkan gambar-gambarnya juga sangat sederhana. Itu yang menjadi masalah. Terjadilah perbandingan. Akhirnya apa kata mereka? Lebih baik kita kembali ke masa lalu. Nah, ini masalahnya. Lebih baik yang lama daripada yang baru. Terjadilah putus asa, terjadilah kekecewaan di tengah-tengah bangsa itu.
Artinya manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ancaman putus asa dan kecewa itu sudah mulai ada, pasti ke depannya tidak akan berjalan baik. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Molongasang abe bangsoi dan semangat, putus asa, menyerah, bagaimana kelanjutan daripada kehidupan mereka. Padahal masih banyak yang akan mereka kerjakan, yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, oleh karena itulah Tuhan mengutus Nabi Hagai menguatkan iman mereka, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tidak kecewa, jangan menyerah, tetapi tetap semangat membangun, menyelesaikan pembangunan bait suci dan melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Lalu apa kata Tuhan? Ini yang perlu kita lihat supaya mereka tidak menjadi putus asa. Apa yang Tuhan katakan? Yang pertama di ayat 5 sampai 3 kali Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu. Nah, ternyata senjata yang paling pertama adalah kekuatan hati. Sampai 3 kali Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Mereka harus kuat. Lalu bagaimana mereka supaya kuat? Apa yang harus mereka miliki? Atau apa yang harus mereka imani? Yaitu penyertaan Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Jadi supaya kita bisa kuat dan tidak putus asa, kita harus yakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga sering seperti bangsa Israel ini ya. Ketika kita membandingkan hidup kita kepada orang lain, bisa saja terjadi putus asa, kecewa. Begitu juga dengan bangsa Israel tadi. Apalagi ketika kita lihat kehidupan sesama kita itu dari media sosialnya, bang asongonok KPI bana teh, HP aulala do pesai, songonon. Dan ternyata di satu sisi tidak baik juga ya melihat kehidupan orang lain. Jadi unak pasiriku tabereng nguluni halakan sa media sosial ini. Bangsa Israel kecewa karena ada perbandingan. Najulu songonod do bagas joro. Megahian dilapisi emas. Sonari nagelengan inna. Jangan membanding-bandingkan. Jangan terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain. Tetapi sibukkanlah dirimu dengan melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, nas ini sekaligus mengingatkan kita supaya jangan ada lagi kiranya perbandingan di antara kita juga jemaat, membandingkan yang lalu dengan yang kini. Artinya begini, boleh ada perbandingan maksud saya, tetapi harus perbandingan yang lebih baik. Saya buat satu contoh. Mungkin orang tua kita juga di sini yang dulu membangun gereja ini, mulai dari awal adong do betahe nama ngulu. Masih ada yang hidup. Orang tua kita yang membangun gereja ini. Mungkin kalau mereka ditanya, baru-baru dibangun gereja ini, bohado amang, asoina maramena amang, inna halakido rade, merlubba-lubba do masuk tu gereja, dak kasiatan, je mulai berdikok kamu do sonari, itu lamang, inilah kita lihat, bangku sudah banyak yang kosong, di sana ada, di sana juga ada, di belakang juga ada yang kosong. Mulai perbandingan
batong kecewa mandokka lagi. Mereka akan kecewa. Mereka akan putus asa. Jadi bukan bangunan lagi yang kita perbandingkan, ya. Dang bangunan be anggo songoni do rasan na jolo bangunan di gereja nate. Paling berubah hoti-hoti kan. Bahkan kalau dibandingkan dulu dengan sekarang, mana lebih megah? Yang dulu atau sekarang bangunan gereja kita ini? Yang sekarang pasti. Kalau di bangsa Israel terbalik. Bangunan yang pertama begitu megah, yang kedua tidak begitu. Kalau ini gereja kita, kalau soal bangunan, yang pertama yang dulu dibangun masih sederhana, belum segini luasnya. Tapi sekarang, wah ngamar mengo-mengo, tebbe sudiaka hiasan-hiasan, dalam jago. Perbandingannya sekarang adalah jemaatnya lah, jemaatnya. Jalaiba pesering do kamang do tinang. Kalau dibandingkan dengan ketika saya masih sekolah minggu, luar biasa pengalaman. Saya pernah melihat kesatuan hati para orang tua. Setiap ke gereja itu, kalau di Sumatera itu berjalan kaki bersama-sama. Anak-anaknya juga sekolah minggu bersama-sama. Dek kesiatat tong gerejai. Di gereja nami na julu. Tetapi sekarang bagaimana? Samalah seperti di sini. Sudah banyak bangku yang kosong. Nah, maksud saya tadi adalah jangan terjadi perbandingan yang tidak baik. Alai perbandingan nading gamma yang lebih baik lah. Kalau dulu jemaat jalan lurah agak sedikit, ya puji Tuhan sekarang sudah semakin bertambah. Bangku di setiap ibadah di gereja tidak pernah ada yang kosong, bahkan kurang. Bekosong ni manian. Kurang do daba kursi setiap ibadah. Ido teh, ido. Setiap ibadah pagi, ido kurang kursi. Ibadah siang juga iya kurang. Ibadah sore juga kurang kursi. Ya kalau begitu sudah bisalah dibangun gereja yang lebih besar. Selanjutnya manginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kekuatan kita supaya kita tidak putus asa? Tuhan berkata di ayat 9 dan 10, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Mengapa demikian? Karena Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga segala barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan menguatkan hati bangsa Israel dengan satu kata, pada saatnya aku akan menggoncangkan seluruh bumi, segala bangsa untuk memenuhi rumah ini. Barang-barang yang indah, barang-barang yang mahal akan mereka antarkan semua ke rumah ini. Dan itu terjadi ketika kepemimpinan Raja Persia. Semua dihantarkan barang-barang berharga ke bait Allah, sehingga terjadi juga bait Allah yang megah. Jadi molopos rohata dituhani, jala tetap kita bekerja, kita kerjakan seluruh pekerjaan kita, maka Tuhan akan menggoncangkan bumi, menghantarkan semua berkat-berkat ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Amang Inang, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Sekalipun terkadang kelihatan pekerjaan kita belum berbuah, pekerjaan kita tidak ada hasilnya, tetapi tetaplah kerjakan. Tuhan akan menggoncang segala bangsa, menggoncang bumi ini, menghantarkan buah-buahnya, menghantarkan berkat-berkatnya bagi kita. Di ayat 10 dikatakan, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Ternyata kemegahan rumah yang kedua itu rumah Tuhan melebihi kemegahan rumah yang semula. Dan tempat itu akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan alam semesta.
Pertanyaannya mengapa? Dari sudut mana kemegahan bait suci yang kedua ini melebihi kemegahan bait suci yang pertama? Apakah dari segi bangunannya? Ternyata tidak. Apakah dari segi kemahalannya? Ternyata tidak juga. Jadi dang nagabe marga bait suci kedua dari yang pertama. Tetap lebih sederhana. Tetapi apa kata Tuhan? Kemegahannya melebihi kemegahan bait suci yang pertama. Di bidang apa? Ternyata di bidang Yesus Kristus berdiam di situ. Itu letak kemegahannya. Bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo, Yesus Kristus tidak pernah hadir di situ. Tetapi di bait suci yang kedua yang dibangun kemudian setelah mereka keluar dari Babel, disitulah Yesus Kristus disunat, molo dihita terdidi. Disitulah kemegahannya. Disima Yesus terdidi, disunat ya. Dan disitulah juga Yesus besar, dibesarkan. Di situ juga Yesus mengajar. Di situ juga Yesus berdiam. Dan ketika terakhir Yesus Kristus disalibkan dan mati, setelah Yesus mati, terbelahlah tabir bait suci. Tabir bait suci yang kedua itulah itu. Terbelahlah tabir. Jadi tidak ada lagi batasan antara umat dan altar. Sebelumnya ketika tabir itu masih lengkap, masih utuh, jemaat tidak boleh berdoa langsung kepada Allah ke altar. Setelah tabir itu terbelah, semua bebas berdoa, bebas datang memberikan persembahannya. Ternyata disitulah letak kemegahannya. Ketika Yesus mendiami rumah suci yang kedua itu. Jadi dang na asing letak kemegahan. Dang hargani bangunani. Dang ornamen ni bait suci yang kedua ini. Nagabi kemegahanna. Tetapi kehadiran Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam hidup kita juga manginang. Ketika hidup kita ini didiami oleh Yesus Kristus, maka hidup kita akan berharga. Tetapi sebaliknya, semegah apapun rumahmu, kalau di sana Kristus tidak hadir, tidak ada artinya. Semegah apapun kehidupanmu, semewah apapun hidupmu, sekaya apapun engkau, kalau Kristus tidak hadir di sana, itu semua sia-sia, tidak ada harganya. Tetapi sesederhana apapun hidup kita, sesederhana apapun rumah kita, sesederhana apapun keluarga kita, kalau di situ Yesus Kristus hidup, tinggal dan diam, kita lebih megah, kita lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Dan ketika kita merasa bahwa kita berharga di mata Tuhan, kita mulia di mata Tuhan, maka putus asa tidak akan ada. Dan ketika putus asa hilang, hidup bersuka cita. Oleh karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap semangat mengerjakan pekerjaan kita, Tuhan beserta kita. Biarlah kita tetap semangat melanjutkan kehidupan kita, sekalipun sederhana, izinkan Tuhan tinggal di sana, Kristus berdiam, supaya kita berharga, kita hidup memuliakan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Kristus Yesus, terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan atas firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami, yang mengingatkan kami supaya kami tetap bersemangat menjalani hidup kami. Jauhlah kiranya daripada kami sikap putus asa dan kecewa, bahkan menyerah. Karena Tuhan selalu ada beserta kami, menyertai kehidupan kami. Dan biarlah
Kami senantiasa mengizinkan Tuhan tinggal, diam, dan bekerja dalam hidup kami masing-masing, dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam rumah kami masing-masing, dan juga di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Karena ketika Tuhan tinggal dan diam di dalam kehidupan kami masing-masing, maka kami akan berharga, lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, sekarang kami memohon dan membuka hati kami supaya Tuhan datang, masuk dan diam di dalam kehidupan kami masing-masing, memimpin kami, mengarahkan kami untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu juga bekerja dalam hati kami masing-masing, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, menjalani kehidupan kami dan melakukan setiap pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang ada di gereja Jalan Lurah Cimahi ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Khususnya Tuhan, pada hari ini kami serahkan keluarga jemaat-Mu yang berduka, keluarga besar Simanjuntak dan keluarga besar Tampu Bolon. Oleh karena Tuhan telah memanggil seorang ayah dari tengah-tengah keluarga mereka, Opung Kimita Doli. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga yang ditinggalkan, menghibur mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran mereka dan berikan kekuatan supaya mereka dapat menghadapi peristiwa itu dan mereka juga dapat mengakhiri acara untuk memberangkatkan orang tua mereka ke tempat peristirahatan sementara. Demikian juga Tuhan seluruh pelayanan gereja-Mu ini untuk 1 minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan izinkan berjalan dengan baik, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian nomor 468 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Dimanapun berada umat yang Kau tebus, terdengarlah pujian memuji kasih-Mu. Walau dunia
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu bagi kita semua.